Pemeriksaan fungsi mental merupakan evaluasi fungsi kognitif dan evaluasi yang harus dilaksanakan secara runtut dan sistematis. Mulai dari kemampuan pasien berbahasa, melakukan kalkulasi, kemudian mengerti terhadap perintah, itu yang disebut sebagai fungsi-fungsi memori. Nah, salah satu alat instrumen yang sangat sering digunakan, yang paling umum digunakan untuk pemeriksaan fungsi kortikal luhur itu adalah Mini Mental State Examination. Seperti ini alat pemeriksaannya. Jadi sebuah paper kemudian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pasien. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pasien ini meliputi orientasi, kemudian registrasi, atensi dan kalkulasi, recall, kemampuan berbahasa, dan kemampuan pasien untuk melakukan konstruksi, melakukan perintah menggambar sesuatu. Nilai skor keseluruhannya adalah sudah tercantum di sini, ada nilai maksimal yang bisa diperoleh pasien. Kemudian kalau pasiennya tidak sempurna menjawab, kita bisa memberikan nilai sesuai dengan checklist di sini. Nilai maksimal untuk pemeriksaan MMSE adalah 30 dengan nilai normal 24 sampai 30 itu menunjukkan no cognitive impairment atau pasien tersebut dianggap normal. Sedangkan kalau pasien memperoleh skor 17 sampai 23 adalah suatu kondisi yang disebut sebagai mild cognitive impairment. Apabila pasien hanya mendapatkan skor kurang dari 17, maka sudah masuk ke dalam gangguan kognitif yang berat atau definite gangguan kognitif atau severe cognitive impairment. Demikian untuk pemeriksaan Mini Mental State Examination. Selamat siang. Saya Dr. Sinta. Bapak siapa namanya? Syahrul. Pak Syahrul ya. Usianya berapa Pak Syahrul? 22 tahun. 22 tahun. Oke, Bang Syahrul lah ya. Baik. Siang ini kita akan melakukan pemeriksaan namanya Mini Mental State Examination. Nanti Bang Syahrul akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan sesuai dengan checklist ini. Pemeriksaan ini untuk menilai fungsi luhur, fungsi kortikal luhur dari setiap penderita. Apakah berada pada fungsi kognitif yang normal atau ada gangguan daya ingat, gangguan fungsi luhur, gitu ya. Pertanyaannya sederhana, dijawab aja ya. Oke, baik. Yang pertama, sekarang hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, dan pada musim apa? Silakan disebutkan. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, ya. Musim hujan. Baik. Oke, sekarang tolong disebutkan kita berada di rumah sakit apa, di kota mana, provinsi mana, dan negara apa? Di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak, Negara Republik Indonesia. Baik, oke. Baik, sekarang saya meminta Bang Syahrul untuk menyebutkan 3 buah benda, nama 3 buah benda ya. Kalau gitu saya aja yang akan menyebutkan. Benda itu adalah, nanti abang ingat-ingat ya. Setelah saya sebutkan, diulang kembali. 3 buah benda itu adalah apel, meja, koin. Silakan. Apel, meja, dan koin. Oke. Baik. Saya pertanyaan sekarang mengenai penjumlahan. Berapakah 100 dikurangi 7? 93. Dikurangi 7 lagi? 87, 89. Dikurangi 7? 82. Dikurangi 7 lagi? 76. Dikurangi 7 lagi? 69. Baik. Ya. Oke. Abang ingat tadi 3 buah benda yang sudah kita sebutkan apa saja?
tabel, meja, dan room. Baik. Oke, sekarang saya akan menunjukkan benda. Tolong disebutkan ya. Ini adalah Kertas. baik. Sekarang tolong ulangi kata-kata yang saya sebutkan. Namun tanpa bila. Oke. Sekarang saya akan memberikan sebuah perintah. Tolong dilakukan ya. Ambil kertas ini dengan tangan Anda, kemudian lipat menjadi 2. Letakkan di lantai. Baik. Ya. Oke. Sekarang Abang silakan membaca kalimat ini, kemudian dilakukan apa yang diperintahkan oleh kalimat ini. Silakan. Pejamkanlah mata Anda. Sudah dilakukan. Pejamkan. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Saya minta Bang Syahrul untuk menulis sebuah kalimat, ya, di sini. Silakan menulis sebuah kalimat yang terpikirkan maksudnya. Sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Nah, oke, kalimatnya sudah baik. Baik, sekarang saya minta Bang Syahrul untuk menggambar seperti ini contohnya. Silakan. Dan dulu gambar ini. Ya, gambarnya cukup baik sesuai dengan perintahnya ya. Baik, dengan demikian pemeriksaan mini mental state examination sudah selesai. Dan skor yang diperoleh ini ada 29 dari nilai maksimal 30. Berarti nilainya termasuk dulu karena di atas 24 itu fungsi kognitif Anda sehat. Ya, baik, terima kasih. Selesai ya pemeriksaan hari ini. Sampai ketemu lagi ya hari. Segala aktivitas susunan saraf pusat yang dilihat dan didengar dan diperiksa akan berwujud sebagai gerakan otot. Otot-otot skeletal dan neuron itu yang akan menyusun sistem neuromuskular. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada gerak alat-alat motorik tersebut, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara runtut, meliputi gerakan otot, kemudian tonus dan trofi serta kekuatan, baik pada otot ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Ya, Pak Syahrul, saya akan menilai gerakan-gerakan tubuh ya. Nah, silakan dilakukan. Tolong bahu kanan diangkat. Ya, gerakkan bahu kanan, baik, kembali. Yang kiri gerakkan juga, angkat bahunya. Oke, bagus. Sekarang keduanya diangkat, bahu. Oke, diputar bisa bahunya? Oh, iya. Oke. Baik, gerakan bagus. Sekarang tangan kanan diangkat ke atas, ya. Kemudian dilipat ke arah bahu. Oke, kembali. Ya, yang kiri angkat tangannya, lipat ke arah bahu. Oke, kembali. Baik. Kemudian tangan angkat lagi, diputar ke kanan. Kemudian kembali putar ke kiri. Yang kiri angkat tangannya, putar ke kanan, kembali ke kiri. Oke, baik. Ya, sekarang tangan diangkat kedua-duanya. Ya, telapak tangan turunkan ke bawah, naikkan ke atas, diputar. Itu bisa ya.
baik. Kemudian sambil tetap begini, genggam jari-jari, digenggam, buka lagi. Oke, ibu jari dilipat, kembali, jari telunjuk lipat, kembali, ya, jari tengah. Oke, jari manis lipat, kembali, jari kelingking. Oke, baik, ya, sudah, kembali. Sekarang kaki kanan diangkat ke atas, lurus, baik, digeser ke kiri, iya, geser ke kanan. Oke, kembali. Kaki kiri diangkat lurus, digeser ke kanan semaksimal mungkin, ya, ke kiri. Oke, bisa, kembali, tidak ada nyeri ya, tidak ada ya. Oke, kaki kanan diangkat, baik, lipat di sendi lutut, tangannya, kakinya ke tempat tidur, ya, kembali, turun lagi, yang kiri juga naik, lipat, oke, lurus lagi, kembali. Oke, sekarang telapak kaki keduanya ditekan ke bawah sekuat-kuatnya, ya, diangkat ke atas, baik, dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri, oke, diputar, baik. Kalau berlawanan arah bisa putarnya, oke, bagus, iya. Ibu jari kaki kanan dibengkokkan, ya, bisa. Jari-jari yang lain bisa juga dibelokkan gitu. Oke, tidak ada nyeri ya, semuanya ya. Saya akan lakukan pemeriksaan tonus otot ya, untuk menilai tonus pada ekstremitas atas ya. Oke, saya pegang di sini. Oke, bahu diangkat ya. Oke, kita akan menilai tonus di sini. Ya, di muskulus deltoid, turunkan lagi bahunya, angkat lagi, ya, baik. Untuk yang sebelah kiri juga sama, angkat, ya, turun, oke, ya, ini tonus otot di muskulus deltoidnya cukup baik ya. Apabila terjadi peningkatan tonus, maka akan kesulitan untuk mengangkat bahu. Apabila terjadi penurunan pada tonus otot bahu, maka tahanan pada muskulus deltoidnya juga akan berkurang. Baik, sekarang coba tangannya lipat di sendi siku, ya. Kita lakukan beberapa kali ya, 2 atau 3 kali. Kita rasakan juga tahanan pada muskulus deltoid, terasa bahwa tonusnya normal. Kita lakukan pada sisi sebelahnya juga sama, ya. Oke, baik, ya, ini tonus ototnya cukup baik. Oke, sekarang untuk lengan, saya pegang, kemudian saya akan gerakkan sesuai dengan persediaannya, dan kita akan merasakan tonus otot di daerah lengan bawah. Ya, terasa tonusnya normal, sebelahnya juga. Oke, ya, baik, normal. Sekarang pasien menggenggam dan membuka tangannya, genggam dan buka, ya, kita rasakan tonus otot di sini ya. Oke, baik, yang satunya sebelah kiri, genggam dan buka, ya, tonus otot untuk tangan. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan tonus pada ekstremitas bawah ya Bang ya, pada kaki ya. Oke, kakinya diangkat, ya, diikuti ya gerakan saya ya. Ya, saya pegang pada daerah pinggul untuk mengetahui tonus pada otot pinggulnya. Cukup baik. Yang kedua, kaki kiri juga seperti itu. Kita lakukan penilaian di daerah otot pinggul untuk melihat tonusnya. Tonus otot pinggul cukup baik. Oke, untuk melihat tonus di kaki, agak dilipat kakinya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan gerakan fleksi dan plantar fleksi. Lakukan penilaian tonus pada muscle gastrocnemius yang di bawah sini ya, pada otot betis. Muscle gastrocnemius dengan gerakan seperti ini, fleksi dan ekstensi, fleksi dan plantar fleksi, pasien terasa tonusnya cukup baik. Demikian juga pada kaki kiri. Kita lakukan pada sisi yang lainnya. Oke.
pada pemeriksaan tonus kaki, maka pasien melakukan gerakan, kita pemeriksa melakukan gerakan fleksi seperti ini, dirasakan tonusnya dan kebalikannya. Ya, kita lakukan penilaian tonus di telapak atas kaki seperti ini. Ya, oke, gerakannya baik, tonusnya juga. Untuk selanjutnya, penilaian pada trofi otot itu bisa kita lakukan dengan cara inspeksi, palpasi maupun dengan pengukuran ya. Kita akan menilai ini otot lengan atas abang nih, ototnya bagus, berkembang bagus. Ini jadi otot lengan atas yang akan kita nilai ini. Kita perhatikan kanan dan kirinya simetris, besarnya sama ya, cukup bagus berarti. Kemudian kita lakukan palpasi. Palpasi akan teraba massa otot yang cukup kenyal. Ya, kemudian kalau dari inspeksi kita menemukan adanya perbedaan ukuran, lalu kita lakukan dengan pengukuran, dengan mengukur menggunakan ukuran ya, dengan menggunakan ukuran sentimeter atau milimeter. Gitu. Jadi pada pasien ini nampak secara tidak ada atrofi, kedua ototnya berkembangnya sama dan pada saat diraba kekenyalannya juga baik. Ya, sekarang saya akan menilai kekuatan dari otot-otot tangan dan kakinya ya, ya. Mulai dari sendi bahu dulu. Coba luruskan tangannya, gila. Tahan ya, oke. Kemudian diputar, gerakan gini, iya, saya tahan. Kuat ya, oke. Demikian dengan sisi satunya juga ya, sama. Ya, saya tekan. Oke, kuat ya. Oke, baik. Sekarang untuk tangan, lakukan gerakan melekuk di lutut dari sendi siku. Oke, saya tahan ya, tahan kuat-kuatnya. Baik, satunya tahan kuat-kuatan. Ya, seperti orang mancung ya. Kalau kekuatannya sama dengan kekuatan pemeriksa, berarti kekuatannya adalah maksimal, kekuatannya 5. Penilaian untuk kekuatan motorik otot adalah 0 sampai 5. Ya, untuk menilai kekuatan jari-jari tangan, lakukan gerakan seperti ini, fleksi pada jari-jari ya. Tahan dengan sekuat-kuatnya ya, Pak. Kekuatan. Oke. Yang sebelahnya angkat ke dalam, saya tarik keluar. Oke. Demikian juga berlawanan, Abang tarik keluar, saya tarik ke dalam. Kuat-kuatan. Iya. Satunya. Kuat ya. Oke, baik. Sekarang untuk menilai kekuatan otot sendi pinggul, coba paha diangkat ke atas. Ya, tahan. Bagus. Yang kiri. Kuat-kuat. Iya, baik. Kemudian sekarang untuk melihat kekuatan dari otot paha, kaki, gerakkan ke depan, ditahan. Ya, oke, satunya. Iya, baik, kuat ya. Sip. Sekarang untuk kaki gerakkan jarinya turunkan ke bawah. Saya tahan. Oke, satunya. Dan kebalikannya juga bisa. Abang naik ke atas, saya dorong ke bawah. Tahan. Baik. Oke. Kekuatannya 5. Motoriknya 0. Sistem sensorik di tubuh manusia terdiri dari reseptor, serabut saraf aferen, dan otak. Setiap reseptor memiliki fungsi sesuai dengan modalitas sensoriknya masing-masing. Misalnya akan ada sensasi terhadap nyeri, suhu, raba, proprioseptif, dan sesuai dengan modalitasnya. Informasi yang diterima oleh reseptor akan diteruskan oleh serabut saraf aferen bersinap di medula spinalis. Nah, dari medula spinalis, input sensoris itu akan diantarkan menuju ke talamus melalui masing-masing jaras ascendern yang spesifik yang sudah pernah kita pelajari. Baik, sehingga gangguan-gangguan sistem sensorik pada manusia bisa berupa fenomena negatif, timbulnya rasa baal, kebas, rasa tebal, itu namanya fenomena negatif. Sedangkan yang fenomena positif itu pasien akan mengeluh kesemutan, nyerinya seperti ditusuk-tusuk, ditarik-tarik, atau rasa seperti kesetrum. Ya, dan sudah kita pelajari juga. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan sensorik pada pasien?
Yang pertama, harus diingat dalam pemeriksaan sensorik harus ada syarat yang dipenuhi agar bisa dilakukan pemeriksaan yang maksimal. Yang pertama, kondisi pasien harus dalam keadaan sadar penuh. Kemudian pasien dalam kondisi yang fit, tidak lelah, tidak capek, dan bisa bekerja sama ya. Dan yang ketiga, pasien harus memahami prosedur pemeriksaannya terlebih dahulu, sehingga kerjasama antara dokter dan pasien sangat diperlukan. Baik, untuk itu pemeriksaan sensorik apa saja yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan pemeriksaan sensasi raba, pemeriksaan sensasi nyeri, suhu, pemeriksaan sensasi getar, dan pemeriksaan sensasi tekan. Ya, ini adalah alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan pemeriksaan fungsi sensorik pasien. Untuk pemeriksaan fungsi sensorik sensasi taktil atau raba, kita memerlukan, boleh salah satu ya, tisu, kemudian ini ada kapas, gitu ya, atau bisa juga menggunakan ujung jari, tapi tidak boleh ditekan, hanya diraba saja. Kemudian ini ada ada tusuk gigi yang ujungnya tajam. Ini adalah alat untuk memeriksa sensasi nyeri. Bisa juga kita lakukan dengan menggunakan jarum yang ada di dalam refleks hammer kita. Ini ya. Oke. Ini untuk sensasi nyeri. Kemudian jarum ini juga sensasi nyeri. Terus tabung kaca yang sudah dipanaskan dengan suhu 40 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius ini untuk mengetahui sensasi suhu dari pasien yang akan diperiksa. Dan yang paling penting ini terakhir ya, jarum utara untuk menilai sensasi getar dari pasien. Jadi alatnya sederhana, tapi diusahakan harus lengkap ya. Ya, Abang, kita akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik ya. Oke, nanti akan ada beberapa tes, silakan dijawab ya. Sekarang boleh memejamkan mata. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan apa saja. Ya. Dirasakan? Apakah ini terasa? Apa? Terasa apa? Goresan ya? Goresan lembut ya. Dari atas ke bawah terasa semua ya? Ya. Oke, baik. Dengan ini? Terasa. Ya. Ini sebelah mana, Bang? Kanan. Yang ini? Kiri ya. Oke, baik. Rasa rabanya baik. Kemudian akan saya gores dengan benda yang agak tajam. Oke. Ini ada goresan. Nyeri atau tidak, Bang? Terasa ya? Terasa. Sakit ya? Ya, ini di tangan. Kanan. Ini? Jadi, oke. Kalau yang tadi itu dirasakan tajam apa tumpul? Tajam. Tajam. Bagaimana dengan yang ini? Ada goresan? Terasa? Terasa. Ya. Nyeri? Ada nyeri ya? Goresannya berupa benda tajam atau agak tumpul? Agak tumpul. Benda di ujung. Oke. Kalau saya gores dari ujung jari kaki, rasa terus ya? Nyeri ya? Oke. Terus biasanya kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien dengan lesi di medula spinalis atau motor neuron, di mana sensasi nyerinya akan berkurang. Maka pada batas tertentu pasien tidak akan merasa. Sampai sini masih terasa terus ya. Oke, sampai ke terasa semua ya. Oke, baik. Untuk pemeriksaan sensasi nyeri, kemudian Bapak kita akan lakukan pemeriksaan sensori suhu ya. Nanti ditentukan suhunya dingin atau panas berdasarkan yang terasa. Oke, untuk pemeriksaan ini harus pejam mata. Silakan pejam mata. Oke. 10 derajat. Terasa apa yang dirasakan? Dingin. Ya. Ini? Dingin. Oke. Baik. Lalu kedua. Apa rasanya? Panas. Ya. Ini? Panas. Oke. Ya, baik. Kemudian saya pegang tangannya ya. Nanti saya pegang jari-jarinya. Bapak rasakan jari itu diangkat ke atas atau ke bawah. Oke, digerakkan ke atas atau ke bawah. Salah satu jari.
Ini kemana? Ke atas. Baik. Sekarang tangan yang kiri. Saya pegang jarinya. Dilebarkan tangannya. Ya. Kemana digerakkannya? Ke bawah. Oke. Kita akan menggetarkan dalam kepala, akan ditempelkan ke tulang. Rasakan kalau sudah tidak terasa getarannya, bilang ya kalau sudah tidak terasa. Oke, kita mulai. Sudah. Tidak terasa? Ya, sama dengan pemirsa. Berarti sensasi getarnya sama, normal sensasi getar. Oke, sekarang silakan berbalik. Pemeriksaan sensoris yang berikutnya itu pemeriksaan sensoris tekanan, ya, rasa tekanan. Saya akan menekan di beberapa bagian tubuh, dirasakan, oke. Disebutkan daerah mana yang ditekan dan bagaimana rasanya, oke. Ya, silakan pejamkan mata, pejamkan mata. Ya, ini saya tekan. Terasa? Daerah mana yang ditekan? Lengan. Tangan ya. Iya. Tekanannya kuat atau tidak? Sedang. Sedang ya. Oke. Saya tekan lagi di sini. Terasa atau tidak? Terasa. Di sebelah mana ditekannya? Siku. Siku sebelah mana? Kiri. Baik. Tekanannya kuat atau ringan atau sedang? Ringan. Tekanan ringan ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Refleks patologis adalah refleks-refleks yang tidak dapat dibangkitkan pada orang yang sehat, kecuali pada bayi dan anak-anak. Sebagian masih ada refleks patologisnya ya. Arti klinis dari refleks patologis pada pasien dewasa merupakan suatu tanda adanya lesi di upper motor neuron. Jadi kalau kita memeriksa penderita dan kita menemukan refleks-refleks patologis, kita harus curiga adanya suatu lesi UMN, upper motor neuron lesi. Lesi tersebut bisa dikaitkan dengan lesi di traktus kortikospinal, lesi-lesi pada sistem ekstrapiramidal, atau adanya suatu lesi di lobus frontalis. Refleks patologis itu ada dua macam, yang sifatnya refleks patologis, refleks dalam, dan yang lainnya adalah refleks superfisial. Nah, kita lakukan pemeriksaan refleks patologis ya. Kita akan lakukan pemeriksaan di daerah area kaki ya. Ini adalah kita periksa refleks Babinski, Shaded, open hand, Garden, Safer. Kita lakukan pemeriksaan Rossolimo, Mendel Back-Through, dan terakhir pemeriksaan refleks patologis di tangan atas, di tangan namanya Hoffman and Trauner. Seperti ini. Relax aja ya Pak. Hoffman Trauner. Pemeriksaan rangsang meningeal. Tanda-tanda meningeal itu timbul karena tertariknya radiks-radiks saraf tepi yang hipersensitif karena adanya perangsangan atau peradangan pada korteks atau selaput otak. Biasanya disebabkan karena adanya suatu peradangan pada selaput otak yang kita kenal sebagai meningitis akibat infeksi, atau juga adanya suatu rangsangan di korteks karena suatu karsinomatis ya. Perangsangan meningeal bisa juga terjadi pada kasus perdarahan subarachnoid. Beberapa pemeriksaan rangsang meningeal yang akan kita pelajari adalah kaku kuduk, kemudian Brudzinski 1, Brudzinski 2, dan tanda Kerley. Pemeriksaan rangsang meningeal kaku kuduk. Atau pada
bila ada pasien yang sangat usia lanjut sehingga sudah terjadi kekakuan di otot-otot leher, sudah sulit dilakukan kaku kuduk seperti itu, maka kita bisa lakukan pemeriksaan seperti ini. Kita angkat kedua bahu, ya, untuk menilai kaku kuduk. Kemudian Brudzinski 1. Pemeriksaan Brudzinski 1. Ya. Oke. Pemeriksaan rangsang meningeal yang lain adalah tes Kernig. Dan Brudzinski 2. Pemeriksaan klinis pada kasus-kasus low back pain. Pemeriksaan klinis pada low back pain adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk kasus-kasus pasien yang mengeluh nyeri punggung bawah. Ada beberapa pemeriksaan yang nanti akan kita lakukan ya. Pemeriksaan ini gunanya untuk menilai ada atau tidaknya iritasi pada radik saraf. Namun, pemeriksaan klinis ini juga bisa memberikan hasil positif pada pasien-pasien yang mengalami inflamasi di meningen. Beberapa pemeriksaan nanti yang akan kita lakukan meliputi tes falsafa, Nafziger, Lasek, O'Connell, Patrick, kontrapatrik, demikian. Ya Pak, saya akan lakukan pemeriksaan low back pain ya, tes low back pain, yaitu pemeriksaan Lasek. Relax ya. Yang saya angkat, ikuti. Ada terasa nyeri atau tidak? Apabila nyeri bilang sampai sini nyeri ya. Oke. Baik. Ini adalah tes Lasek. Sekarang yang sebelah kiri kita lakukan Lasek juga. Sampai sini? Wah, tidak nyeri. Baik. Tes Lasek positif pada tungkai kanan. Sekarang kita lakukan pemeriksaan tes O'Connell. Ini adalah tungkai yang tidak nyeri. Kita lakukan pemeriksaan seperti ini, tes O'Connell. Apakah pinggulnya nyeri? Nyeri dong. Iya, kalau pinggul yang sisi yang kontralateral nyeri itu adalah tes O'Connell-nya positif. Baik. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah Patrick. Angkat kakinya. Ya. Oke, dilipat pada sendi lutut. Kemudian letakkan ke lutut yang kontralateral dan ditekan. Dirasakan di pinggul, panggul, nyeri atau tidak? Tidak ada ya? Oke. Patrick. Dan ini adalah tes kontrapatrik. Pinggulnya nyeri atau tidak? Tidak. Oke. Baik. Pak Sarul, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang disebut tes falsafa. Cara pemeriksaannya adalah nanti Bapak harus menahan nafas. Pada saat menahan nafas, tarik nafas dulu ya, habis itu menahan nafas. Pada saat menahan nafas, segera lakukan posisi mengejan, seperti orang mengejan. Gitu. Ya, oke. Nanti setelah itu dirasakan apakah ada timbul nyeri atau tidak, nyeri radikuler. Baik, siap? Tangan ke depan, tarik nafas dulu. Oke, sudah. Sekarang tahan nafas ya, langsung mengejar. Timbul nyeri tidak? Tidak. Oke, baik. Tidak, itu adalah tes falsafa. Sekarang silakan berbalik. Kita akan lakukan pemeriksaan tes Nafziger. Pada tes Nafziger, pemeriksa akan menekan vena jugularis pada kedua sisi dari pasien dan akan ditekan selama 2 menit. Nah ini teraba ya, vena jugularis kita bisa meraba denyutannya. Ini belum ditekan nih. Nah kita sudah menemukan venanya. Kemudian nanti kita akan tekan. Kemudian setelah itu pasien diminta untuk mengejan. Siap-siap mengejan ya Pak ya. Saya mulai tekan sampai sudah 2 menit. Silakan mengejan. Apakah muncul nyeri? Tidak. Tidak. Oke, baik. Itu adalah tes Nafziger.